Prosedur lengkap dibuat dalam bentuk flowchart. Jadi prosedur lengkap itu harus dalam bentuk flowchart dan diberikan deskripsi tertulis untuk menjelaskan makna dari flowchart tersebut. Flowchart harus menggambarkan tahapan proses secara utuh dan jelas. Tidak ada tahapan proses yang menggantung yang dapat menyebabkan prosedur menjadi tidak jelas. Pada flowchart dicantumkan nomor urut proses, tahapan proses, PIC atau person in charge, orang yang bertanggung jawab, serta dokumen yang digunakan atau output yang dihasilkan. Berikutnya adalah simbol pada flowchart. Yang pertama adalah segi panjang. Ini menandakan boundary atau batasan. Mengidentifikasikan awal dan akhir dari sebuah proses. Start, kata start, dan end dapat dituliskan pada simbol boundary ini. Kemudian kita masuk ke simbol berikutnya adalah operation. Ada 3 bagian ya, A, B, dan C. Penjelasannya adalah mengidentifikasi tugas atau task yang dilakukan pada proses yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam keluaran. A, di sini A ini isinya adalah pemilik atau PIC dari tahapan proses atau kegiatan yang dituliskan dalam jabatan kerjanya atau job position. Kemudian B, urutan dan nama aktivitas yang menggambarkan nomor urutan aktivitas dan jenis aktivitas yang dilakukan oleh PIC. Kemudian yang terakhir di kolom C, dokumen mencantumkan nama dan nomor dokumen yang digunakan dalam menjalankan aktivitas. Ini adalah kolom operation. Kemudian kita masuk ke kolom decision atau keputusan. Decision mengidentifikasi diperlukannya pengambilan keputusan atau pilihan di dalam proses yang berlangsung. Simbol keputusan memuat kata atau kalimat ringkas dari pilihan. Pada setiap cabang yang diwakili anak panah, harus tertulis pilihan keputusan, yaitu Y dan T. Y artinya ya, dan T artinya tidak. Dibuat jika aktivitas lebih dari 1 kemungkinan. Kemudian, ini adalah lambang dokumen. Di bagian bawahnya ada gambar fleksibel menandakan memang ini adalah dokumen. Mengidentifikasikan form yang muncul pertama kali. Mengidentifikasikan adanya keluaran berbentuk kertas atau print out. Jadi ada dokumennya ya. Kemudian berikutnya adalah simbol off-page connector. Simbol penghubung. Jadi simbol seperti ini adalah simbol penghubung aktivitas pada halaman kerja yang berbeda untuk melanjutkan aktivitas pada SOP yang sama. Jadi kelanjutan di lembaran berikutnya ada tanda konektor atau penghubung. Dituliskan kode aktivitas atau nomor aktivitas. Kemudian lambang simbol lingkaran, subtitle konektor atau on-page konektor. Simbol untuk keluaran suatu aktivitas yang menjadi masukan bagi aktivitas lain pada subjudul yang berbeda. Simbol untuk menyambung aktivitas pada suatu halaman kerja. Ditulis kode subjudul atau nomor atau kode aktivitasnya. Berikutnya kita masuk ke simbol segi 4, tetapi ada bagian kecil. Ini adalah predefined process. Menunjukkan proses yang telah dijelaskan di SOP yang lain, berguna untuk meringkas dan menyederhanakan flowchart. Berikutnya, simbol berikutnya adalah manual input. Seperti ini, seperti segi 4, ada miring bagiannya. Sebagai simbol masukan input berupa data yang dimasukkan secara manual. Misalnya dengan memakai keyboard atau barcode reader. Kemudian adalah arrows atau tanda panah. Sebagai simbol arah aliran proses. Mempresentasikan perpindahan keluaran dari suatu aktivitas menjadi masukan bagi aktivitas lainnya.
Berikutnya adalah deskripsi atau penjelasan dari SOP. Deskripsi atau penjelasan memuat penjelasan tertulis setiap tahapan aktivitas yang diatur pada SOP atau setiap tahap proses yang digambarkan pada flowchart sesuai dengan nomor urut proses. Deskripsi atau penjelasan berisi persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses, indikatornya apa yang harus terpenuhi, sebelum langkah selanjutnya dapat dilakukan. Berikutnya adalah deskripsi atau penjelasan dibuat untuk memperjelas maksud dari flowchart untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan proses tersebut. Jadi di kolom deskripsi harus menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga tidak terjadi bias. Berikutnya adalah contoh prosedur lengkap. Pertama, di kata mulai. Mulai prosedur, kemudian di sini masuk ke proses, ada warehouse supervisor, ada purchase order. Ini adalah dokumen. Menerima dan memeriksa keseluruhan material dari supplier. Tugasnya warehouse supervisor, kemudian dokumennya surat jalan. Masuk ke decision, kalau sudah sesuai, ya. Kalau tidak sesuai, tidak. Artinya dokumen tersebut tidak sesuai, maka dikembalikan ke warehouse supervisor, pengembalian ke supplier selesai. Kalau sesuai, warehouse supervisor akan penurunan material, kemudian masuk ke QC field warehouse. Pemeriksaan kualitas material. Form pemeriksaan material, standar penerimaan material. Mari kita lihat deskripsinya. Nomor 1. Material dari supplier diperiksa kesesuaian jenis dan jumlahnya dengan yang termuat dalam PO, purchase order, dan surat jalan atau SJ. Apabila material yang diterima tidak sesuai, poin 2 ya, ini kan 1, poin 2. Poin 2 ada di sini. Apabila material yang diterima tidak sesuai PO dan SJ, maka supervisor warehouse mengembalikan material ke supplier dan menginformasikan kepada bagian PPIC atau purchasing. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, artinya sesuai. Bila jenis dan jumlah material sesuai PO dan SJ, selanjutnya material diturunkan ke QC. Proses 4, bersamaan penurunan material QC, field warehouse melakukan sampling dan pemeriksaan kualitas mengacu pada standar sesuai jenis material. Hasil pemeriksaan dicatat pada form pemeriksaan material yang sesuai. Masuklah ke konektor A. Bersambung ke halaman yang berikutnya, yang tadi sebelumnya adalah A, di halaman berikutnya adalah A. Masuk ke prosedur nomor 5, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, masuk ke prosedur 5. Kalau sesuai, masuk ke prosedur B. Kalau sesuai, ya masuk ke B. Kalau tidak, masuk ke prosedur 7. Berikutnya, kalau prosedur 5, kalau sesuai disetujui, dia akan masuk ke prosedur 6, pengembalian ke supplier. Kalau tidak, dia akan masuk ke prosedur yang ketujuh, penanganan material menyimpang. Nah, penjelasannya, prosedur 5, bila mutu material tidak sesuai standar QC field, warehouse memberi status tunda dan membuat material komplain yang meminta persetujuan FM. Persetujuan penolakan harus ditetapkan pada hari yang sama. Standar 6 atau prosedur yang ke-6, kita lihat ya, prosedur yang ke-6, pengembalian ke supplier atas persetujuan FM material menyimpang ditolak dan dikembalikan ke supplier disertai material komplain. Kemudian masuk ke prosedur 7, kita lihat prosedur 7 di sini, tidak sesuai. Bila tidak setujui FM, maka material ditangani sesuai SOP penanganan material menyimpang, serta ditetapkan cara penggunaannya. Kemudian masuk ke prosedur yang ke-8 di sini, QC Field Warehouse melakukan pemeriksaan ulang kualitas material yang telah ditangani. Apabila belum sesuai standar, maka material harus segera ditangani ulang. Ini adalah prosedur flowchart
lanjutan dari prosedur sebelumnya. Di sini adalah konektor, di sini ada kolom-kolom decision, kemudian di sini adalah kolom selesai. Kalau prosedur 6 sudah sesuai, maka prosedur dianggap selesai. Kemudian kita masuk, karena ada konektor sebelumnya, masuk ke konektor B, ada prosedur 9, lanjut ke prosedur 10 dan ke prosedur yang 11. Prosedur 9 adalah pemberian status penerimaan dan identitas material yang dilakukan oleh QC Field Warehouse. Formnya adalah form identitas material. Kemudian masuk ke prosedur yang ke-10, penataan material di palet, dilakukan oleh warehouse supervisor. Formnya adalah standar penataan material di palet. Kemudian masuk ke prosedur yang ke-10, penyimpanan material dilakukan oleh warehouse supervisor. Formnya adalah standar material, akhirnya selesai di sini seluruh prosesnya. Mari kita lihat penjelasan. Nomor 9. Material yang sesuai persyaratan telah ditetapkan penggunanya diberi status terima, dan identitas material yang jelas setidaknya berisi informasi jenis, jumlah, dan tanggal terima material. Ke-10, material yang diterima selanjutnya ditata di palet sesuai dengan standar penataan material di palet. Yang terakhir adalah warehouse supervisor mengatur penyimpanan material berdasarkan sifat dan jenisnya dengan mengacu pada spesifikasi material. Prosesnya selesai sampai di sini. Ini adalah contoh flowchart secara lengkap. Kita masuk ke SOP berikutnya adalah daftar lampiran.